Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan beberapa poin mengenai masalah OTE. Adapun dalam satu mutu menjulang ekonomi Islam sedunia oleh saya sendiri, Dr. Kiai Haji Muhammad Abdul Hamid Masuki SPD MM. Adapun pendiri OTE dan perintis Presiden OTE beliau Tuan Guru Besar Dr. Kiai Haji Sifu Khalifah Suhaimi bin Abbas. Dalam OTE kami akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama dasar hukum OTE, yang kedua sistem OTE, yang ketiga teknisnya ke OTE. Adapun yang pertama dasar hukum OTE, yaitu hadis Nabi yang mengatakan beliau bersabda kepada sahabatnya, taraktu fikum amraini lan tadillu matamassaktum bihima kitabullah wa sunnatan nabi. Yang artinya aku telah tinggalkan kepada kalian 2 hal yang jika kalian berpegang teguh kepada keduanya maka kalian tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi. Hadis riwayat Imam Malik dan diambil dalam kitab Muwatta. Adapun hadis ini mensifati, menjelaskan firman Allah dalam surat Tabarak, Subhanalladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah wa huwal azizul ghafur. Yang artinya maksudnya Allah yang telah menciptakan hidup dan mati. Allah ingin mengetahui di antara kita ini siapa yang paling bagus dalam mengerjakan kehidupan ini. Sesungguhnya Allah Maha Menang dan Maha Pemaaf. Artinya hidup ini ngerjakan soal kehidupan, ini masalah demi masalah kita hadapi. Nah, untuk menjawab masalah kehidupan ini ada kuncinya, yaitu kuncinya di hadis ini, yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi, yaitu Al-Quran dan hadis. Siapa orang yang dalam hidup ini mengerjakan atau menghadapi masalah dengan kunci hadis ini, maka akan terselesaikan. Karena kita mengerjakan soal, kalau punya kuncinya maka akan bisa terjawab. Ini yang pertama. Untuk itu dari keterangan ini kita ingin hidup yang mulia dunia akhirat. Nah, untuk hidup mulia di akhirat kita harus punya kunci Al-Quran. Itu surat At-Taubah ayat 20, Allah berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yang artinya wallahu alam, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Dari ayat ini kita bisa ambil kesimpulan dengan keterangan sebagai berikut. Pertama, alladzina amanu artinya orang yang beriman. Orang yang beriman kalau ingin sukses, langkah berikutnya di ayat itu yaitu wahajar hijrah. Ittiba itu mengikuti Nabi. Nabi sukses harus hijrah. Baina Makkah ilal Madinah. Setelah hijrah Nabi ke Madinah, wajahadu fisabilillah. Dia berjuang jihad jalannya Allah. Itu pun pakai 2 aspek, yaitu bi amwalihim, harta atau ekonomi, wa anfusihim, sumber daya manusia atau SDM. Siapa orang yang berjihad tanpa 2 ini, maka tidak akan mungkin terjadi. Maka kalau memberi informasi kamu orang beriman harus hijrah, harus jihad dengan rukunnya 2 ini, amwal wa anfus. Untuk menjalankan amwal dan anfus tadi dengan 6 tingkatan. Yang pertama yaitu persatuan. Untuk mencapai jihad baik dengan ekonomi maupun SDM maka diperlukan satu persatuan. Harus bersatu seperti sapu lidi. Kecil kalau bersatu bisa membersihkan halaman yang luas. Satu walaupun besar tapi sendirian tidak akan bisa membersihkan halaman yang luas. Yang kedua punya komitmen. Dengan persatuan ada satu komitmen, kesepakatan untuk menjalankan musyawarah dalam persatuan itu. Kemudian dibentuk manajemen
Setelah bersatu ada komitmen, ada manajemen, maka yang keempat dipilih SDM yang berkualitas untuk mengarahkan daripada hasil persatuan, komitmen dan manajemen itu. Setelah 4 ini ada, saya kira modal gampang dicari. Orang akan menanamkan modal ketika melihat 4 poin di atas sudah ada pada diri seseorang atau organisasi. Baru yang terakhir ridhonya Allah. Ketika sudah mendapat kemenangan, yaitu hijrah, jihad dengan duit atau ekonomi SDM dengan komitmen 1-6 ini, maka hasilnya a'zamu darajatan indallah. Derajat yang agung di sisi Allah kita akan dapatkan. Yang kedua, wa ulaika humul faizun, orang yang beruntung di dunia akhirat. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia dapat, akhirat dapat, di sisi Allah agung derajatnya. Inilah kunci daripada dasar hukum OTAI mengadakan satu sistem yang nanti akan jelaskan di bawahnya. Kemudian untuk mengetahui lebih detailnya, kita lihat satu hadis lagi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi Muhammadin biyadihi, la taftariqu ummati ala 73 firqatan, wa wahidatun fil jannah wa sintani wa sabuna fin nari." Qila man hum ya Rasulullah? Qala ahlussunnah wal jamaah, rawahu at-Tabrani. Artinya hadis Rasulullah SAW bersabda, demi Tuhan yang menguasai jiwa Muhammad, sungguh umatku nanti akan pecah menjadi 73 golongan. 1 golongan masuk surga dan yang 72 golongan akan masuk neraka. Seorang sahabat bertanya, siapakah mereka yang masuk surga itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, mereka itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Hadis riwayat Imam Tabrani. Saudaraku yang saya muliakan, hadis ini memberi informasi bahwa umat Nabi sudah pecah. Sampai sekarang sudah pecah 73 golongan. Yang satu saja yang selamat, ahli sunnah wal jamaah. Siapa ahli sunnah wal jamaah itu? Mari kita lihat. Pengertian ahli atau ahlun itu orang yang pintar. Ahli matematika, pintar matematika. Ahli komputer, pintar komputer. Kalau ahli sunnah berarti pintar menjalankan sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi? Diam Nabi, suruh Nabi, gerak Nabi. Nabi tahajudnya tidak pernah putus kita. Tahajudnya bisa dihitung. Nabi Senin Kemis, kita bisa jadi berapa kali Senin Kemis. Nabi pemurah, tidak pemarah, kita malah sebaliknya. Pemarah, belitnya tidak ketulungan. Tidak masuk dari situ. Maka kalau ditanya orang, siapa kamu? Saya belajar jadi orang ahli sunnah wal jamaah. Maka ahli sunnah itu orang yang pintar mengikuti sunnah Nabi, mengikuti jalan hidup Nabi. Wal jamaah itu adalah jamaahnya Nabi, para sahabat. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu adalah orang yang pintar, yang lihai, mengikuti gerak-gerik Nabi dan para sahabatnya Nabi. Sedangkan sahabat Nabi mengikuti Nabi, pendeknya mengikuti gerak-gerik Nabi. Apa gerak-gerik Nabi? Kita lihat dalam PowerPoint ini. 2 bulan di kandungan Nabi sudah ditinggalkan ayahnya. Kemudian 6 tahun ditinggalkan ibunya. 8 tahun ditinggalkan kakeknya. Di sini mulai beliau bekerja. 8 tahun sampai 12 ngikuti pamannya Abu Thalib, karena pamannya miskin pada waktu itu, beliau mengembala kambing yang ongkosnya untuk membantu pamannya. Di usia 12 tahun ke 25 beliau berdagang di Syam sama pamannya, sampailah ketemu Siti Khadijah. Jadi beliau berdagang cari duit. Kemudian usia 25 tahun sampai 15 tahun beliau jihad nafsu. Perang Badar, setelah perang Badar Nabi berkata sama sahabat, ada perang yang lebih dahsyat lagi yaitu lawan nafsu. Beliau 15 tahun dalam Gua Hira, menyiapkan dan akan menerima wahyu Allah. Ibaratkan menyiapkan gelas yang kuat untuk menerima air yang panas, yaitu wahyunya Allah. Pas umur 40 turunlah ayat wahyu yang pertama, Iqra
Disinilah fase 40 ke 63 adalah dakwah. Sehingga kita lihat Nabi itu yaitu berdagang, jihad, kemudian berdakwah. Maka orang-orang yang ngaku Ahlussunnah wal Jamaah harus mengikuti Nabi itu. Makanya ayatnya di depan tadi, wajahidu fi sabilillah bi amwalihim, yaitu dengan harta dulu, berdagang tadi. Wa anfusihim baru SDM. Nah, orang yang ngaku mengikuti Nabi Ahlussunnah wal Jamaah, ikutilah geraknya Nabi ini. Berdagang dulu, membersihkan diri jihad nafsu ini, kemudian baru dakwah. Kalau kita ibaratkan, kita ini seperti gambar di bawah itu manusia berdiri. Yang terjadi sekarang ini terbalik. Kita itu sekolah usia-usia mulai 6, 8 sampai 12 sampai 19 sampai mungkin 22, ini kita sekolah. Ini adalah namanya dakwah. Jibril menciptakan Jibril tidak makan, tidak minum, tidak kawin. Kemudian di selah-selah kita sekolah tadi kita riyadhah, entah Senin Kemis, entah itu puasa Daud, itu fase jihad. Barulah selesai sekolah kita baru jadi kerjaan atau berdagang. Ini terbalik. Sehingga kalau kita lihat gambarnya seperti manusia yang terbalik. Posisi kita kepala di atas, perut di tengah, kaki di atas, pusing. Maka orang yang tidak mengikuti Nabi dibalik, maka gambarnya seperti manusia terbalik, akan pusing dalam kehidupannya. Tapi orang yang mengikuti Nabi, sunnah Nabi, maka seperti orang yang berdiri normal. Kita ke sampingnya, itu ada tulisan yang tanpa titik B, tanpa titik B. Kita tinggal meletakkan titiknya. Kalau titik di bawah bacanya babi, kalau titiknya di atas namanya Nabi. Maka orang yang ikuti sunnah Nabi, maka dia menulis dirinya Nabi atau Muhammad kecil. Tapi kalau dia terbalik, seperti manusia terbalik tadi, maka babilah kita. Maka orang yang cerdas itu harus berpikir, kita salah. Orang salah harus kembali ke jalan yang benar, ke tempat yang benar. Mari kita kembali mengikuti sunnah Nabi. Sehingga saudaraku yang saya hormati, dalam Al-Quran ada 3 ayat yang tidak bisa dipisahkan satu antara yang lainnya. Yang pertama, ati Allah wa ati Rasul. Kalau ingin taat sama Allah, syaratnya harus taat sama Rasul dulu, baru terima taatnya. Yang kedua, anishkurli wali walidaika. Bersyukurlah kamu kepadaku, tapi sebelumnya harus bersyukur kepada orang tuamu. Tidak aku terima syukurmu kalau belum bersyukur kepada orang tuamu. Yang ketiga, aqimus shalah wa atau zakah. Kerjakanlah sholat, kemudian keluarkan zakat. Logika yang kita bangun. Orang keluarkan zakat itu harus usaha. Maka di antara aqimus shalah itu ada dagang. Aqimus shalah, dagang, baru wa atau zakah. Sholatlah kamu, kemudian berdaganglah kamu dengan ikhtiar usaha dan keluarkan zakat. Karena takdir terjadi 3 perkara. Ikhtiar 2 perkara. Ikhtiar usaha maksimal, doa baru takdir. Ikhtiar usahanya dagang dengan dizakati, doanya yaitu sholat. Maka terjadilah takdir yang diridhoi Allah. Maka diumpamakan burung elang, saya lihat. Sayap yang samping kiri itu aqimus shalah, sholat. Orang yang sholat berarti dia punya sayap samping kiri. Kalau dia berdagang, bisnis, maka memiliki tubuh elang itu. Kalau dia keluarkan zakat, maka dia akan mengepakkan dengan sayap yang kanan. Maka orang yang mau sholat, berdagang yang benar sesuai syariah, dan zakat, maka seperti burung elang dia akan terbang tinggi, di angkasa derajatnya tinggi. Maka orang yang berkah yang demikian itu. Lah untuk itu, saudaraku yang mulia, inilah dasar hukum kenapa OTA itu diadakan, ditimbulkan, supaya kita kembali ke sunnahnya Nabi dan supaya kita ini seperti elang
derajat kita naik di sisi Allah dan di sisi makhluknya dengan aqimus sholat, kemudian dagang, wa atuz zakah. Yang terjadi sekarang apa? Orang senang sholat, kemudian dia nunggu zakatnya siapa yang mau memberi. Masya Allah, ini salah fatal. Yang benar, ujar Mbah Maimun Jubair, harus ikhtiar usaha. Kalau kamu mengajar, kalau kamu itu menjadi orang tuan guru atau kiai, berusahalah supaya enggak tomak sama makhluk, tidak mengharapkan zakat ke makhluk. Yang benar aqimus shalah, kemudian dagang, wa atuz zakah. Itulah dasar hukum OT kenapa diadakan. Kemudian sekarang sistemnya OT. Nah, lihat sistemnya OT. OT menggerakkan, mengambil sistem dari rukun Islam. Karena orang Islam ini ada 3. Islam, iman, ihsan. Dari rukun Islam, jadi Islam itu mengandung rukun Islam. Pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Yang intinya rukun Islam itu zakat. Kenapa zakat? Karena zakat inilah yang membuat keempat itu menjadi berjalan semua. Tubuh manusia seperti mobil atau sepeda motor. Kalau bensinnya asli, maka berjalan. Kalau bensinnya subhat campuran, kadang berjalan, kadang macet. Kalau bensinnya itu air barang haram, tidak akan berjalan untuk beribadah, sholat, zakat, puasa, dan haji. Lalu untuk itu, sistemnya OT harus keluarkan zakat abata. Kita lihat kalau punya KTP, nama umpamanya Abdul Hamid, saya sendiri bin Girin umpamanya, agama Islam. Artinya apa? Kita keluarkan zakat agama supaya kita enggak salah di agama kita. Di agama ada 2 zakat, zakat fitrah setiap tahun sekali, zakat mal. Kalau kita punya perdagangan 1 nisab keluarkan, peternakan 1 nisab dikeluarkan, pertanian perkebunan 1 nisab dikeluarkan. Kenapa? Kalau kita mengaku beragama harus ikuti aturan, keluarkan zakat, maka tidak bermasalah dengan agama kita sahih. Yang kedua, nama Abdul Hamid bin Girin mesti punya orang tua. Maka zakat yang kedua yaitu bangsa. Bangsa itu daripada manusia. Manusia diambil dari kedua orang tua. Maka Abdul Hamid bin Girin harus birru waliden. Diterangkan bahwasanya anishkurli wali walidaika. Jangan bersyukur kepadaku kalau belum bersyukur sama orang tua. Sedangkan Allah la in syakartum la azidanakum. Siapa bersyukur nikmat tetap dan bertambah. Kuncinya supaya nikmat kita tetap dan bertambah harus bersyukur kepada orang tua. Ada hadis lagi, ridallah fi ridal walidain wa saqatuhu fi saqatihima. Ridhonya Allah dalam hadis terletak di ridhonya orang tua, marahnya Allah pun terletak di kedua orang tua. Maka dengan ayat dan hadis ini diberi zakatlah orang tua supaya mendoakan ridho Allah, ridho. Akhirnya usaha kita barokah. Dengan orang tua nggak bermasalah. Yang ketiga yaitu tanah air. Biasanya di KTP nama Abdul Hamid bin Girin, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Kita ada di Indonesia. Di Indonesia ada namanya pajak, IMB dan sebagainya. Nah, karena kita berbangsa, kita harus bayar pajak sesuai aturan bangsa supaya tidak dilaknat oleh tanah yang kita injak. Sehingga bangsa pun memberi berkah. Agama memberi berkah usaha kita, orang tua memberi berkah usaha kita, tanah air pun ridho dalam usaha kita. Sehingga dengan zakat yang abata tadi muncullah sholatnya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholatnya bisa menghindari keji dan munkar otomatis. Sehingga dia jadi orang yang soleh. Syahadatnya pun sah karena bersih hatinya. Puasanya pun sah karena yang dimakan halal dengan zakat tidak tadi. Hajinya mabrur diterima. Sehingga sahlah dia menjadi muslimat. Ketika muslimat dilakukan dengan istiqomah, akan lari ke jenjang yang kedua, yaitu mukmin dengan rukun iman. Dia akan Allah bukakan imannya yang sempurna, baik iman ilmu,
iman yakin sampai hakul yakin, maka dia akan percaya sama Allah dengan diawali makan yang halal, percaya kepada malaikatnya Allah, percaya kepada kitab-kitabnya Allah, yang keempat percaya kepada nabi-nabinya Allah, yang kelima percaya kepada hari kiamat, dan ridho yang keenam percaya kepada qada dan qadarnya. Ketika ini sudah diamalkan dan Allah buka di hatinya karena bersih makanannya, maka dia berhak menyandang pangkat mukmin mukminat. Ketika kepercayaannya sudah sempurna dengan makanan yang halal, kemudian Allah buka makomnya ketika makom ihsan. Apa makom ihsan itu? Pertama makom musyahadah dan kedua muraqabah. Musyahadah itu beribadah seakan-akan melihat Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Kemudian muraqabah, ibadah merasa dilihat Allah. Karena makanan yang halal Islamnya sempurna, kemudian makanan yang halal mukmin, imannya sempurna, mukmin mukminat yang sempurna, maka dia akan Allah bukakan makom ihsan mulai muraqabah sampai musyahadah, sampai di titik yang berlebih dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Orang bertakwa kepada Allah dalam surat At-Talaq ayat 23 Allah berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah beri dua. Yang pertama, setiap kesulitan Allah beri jalan keluarnya. Yang kedua, Allah beri rezeki yang tiada disangka-sangka. Hidup ini dua ini aja. Setiap kehidupan kita menghadapi masalah. Kalau masalah Allah beri solusinya, hidup akan enak. Masalah pun ada solusinya, karena punya duit gak enak juga. Maka kalau beri duit yang unlimited min haitsu la yahtasib, sehingga hidupnya banyak masalah tapi terselesaikan dan duitnya berkah dan banyak. Masuklah di kata-kata ayat yang lain, ala auliya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang takwa makom aulia ini hidupnya tidak sedih dan tidak takut. Kuncinya dari makanan zakat abada itu. Disinilah kehebatan sistem OT, menggunakan rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Kemudian sistem OT yang ada di Malaysia itu terbagi menjadi 3 poin, yaitu sistem perbankan yang nol daripada riba. Kemudian pendidikan atau kita pondok pesantren dan perdagangan. Di OT beliau memiliki bank sendiri, yang mana bank itu ada 0%, tidak ada bunga. Ini dikatakan dalam Al-Quran yamhaqu riba. Allah akan merusak dengan apapun caranya orang yang pakai riba. Di Malaysia riba nol, sehingga banknya nanti akan dibuat untuk memberi modal perniagaan kepada murid-muridnya. Orang murid anggota OT bisa beli mobil, beli rumah dari bank yang 0%, dari arti tidak ada bunga. Kemudian bank ini akan diberikan kepada sistem pendidikan atau pondok pesantren yang ada di OT, namanya Hakim Cawangan. Kemudian dia akan diberi satu usaha PT. Dalam PT itu ada sistem perniagaan 3. Yang pertama HRD, kedua akuntansi, yang ketiga marketing. Jadi HRD di situ ada nomor 1 Human Resource Development, kemudian akuntansi yaitu TU yang kita ketahui seperti di sekolah-sekolahan, marketing dan sumber daya manusianya. Nah ini disuplai lah dananya dari bank yang 0%. Nah, ayat yang terakhir turun setelah Nabi itu mau wafat disempurnakan Islam itu adalah bab riba. Maka kita selesaikan riba, maka selesaikan hidup sempurna iman kita. Nah, kemudian dari hasil kerjanya dengan sistem perniagaan tadi yang dimodel dengan bank 0% yang diambil dari santri OT, maka diambil 2,5% di OT. 2,5% dibagi 0,5 untuk Palestina, 0,5 yang untuk anak yatim fakir miskin, 0,5 ponpes atau masjid, keempat 0,5 buat gelanggang silat, yang kelima 0,5 untuk BSA itu perjalanan dalam rangka rusuh dalam mencari SDM. Kemudian juga anak yatim yang diambil 0,5 digabungkan semua santri OT yang 400 sekian itu, anak yatim dikhususkan gratis yang disiapkan menjadi santri OT dan diberi modal. Ini sistem OT yang ada di Malaysia. Kemudian yang kita mau adopsi sistemnya demikian. Kalau ada pengarah hakim ponpes atau guru, gini maksudnya. Saya
murid oteh, sudah mampu, sudah kelasnya guru, cikgu bahasa Malaysianya. Dia boleh mengambil orang sampai 6 untuk membuka cabang 6 gerobak atau 6 gerai, 6 gerobak sampai 12 gerobak, 12 gerai. Nah, kalau umpamanya saya Abdul Hamid selaku pengarah hakim atau guru cawangan atau hakim cawangan, kemudian saya membuka 6 gerai, 6 gerobak dengan 3 HRD 20%, pembagiannya ICC atau account 60%, marketing 20%, diatur ini, maka ada target. 1 gerai dari 6 itu targetnya harus payu dalam 1 hari itu 400 ringgit. Kalau bahasa kitanya rupiah itu 1.320.000 rupiah. 1 hari harus payu segitu targetnya. Kemudian karena itu 6 gerai atau 6 gerobak, 400 kali 6 sehingga 2.400 ringgit atau bahasa rupiahnya 7.920 ringgit. Nah ini. Jadi kalau kita punya 6 gerai, 6 gerobak, kemudian dalam 1 harinya dikali 400, maka cash flow yang ada di kita ini adalah 7.920.000 rupiah. Kemudian masa kerja 30 dikurangi minggu 4 kali, berarti 26 hari. Nah, sehingga 26 kali 2.400 jumlahnya 62.400 ringgit. Kalau dihitung dengan rupiah, maka cash flow dengan 6 gerobak 1 bulannya, masa kerjaan 26 hari itu 205.920.000 rupiah. Nah, karena hasilnya perputaran cash flow-nya sebulan segitu, maka dia dibolehkan untuk mengambil mobil Hilux. Nah, kalau sudah 6 gerai bisa mendapat mobil Hilux, ngambil dari bank yang 0 bunga tadi. Nah, orang yang sudah memiliki 6 gerai atau 6 gerobak ini punya gaji. Gajinya kalau 6 gerai antara 10.000 sampai dengan 15.000 ringgit. Ini ya, tergantung naik turunnya jualannya. Kalau dirupiahkan 33 juta sampai 49,5 juta gajinya. Nah, dari gaji inilah dibagi-bagi 2,5% untuk pondok. Jadi kalau ada santri sudah dikirim, umpamanya santri Wali Songo. Nah, santri Wali Songo umpamanya Muhammad dikirim ke OT, dia punya 6 gerobak, maka tiap bulan kirim zakat untuk pondoknya 2,5% dari gajinya 10 juta atau 33 juta atau sampai dengan 49,5 juta. 2,5%-nya berapa untuk pondoknya. Kemudian 5% untuk orang tuanya. Jadi orang tua itu nanti akan diangkat jadi penasehat. Orang tuanya dapat 1 gerai itu 200 ringgit, diperkirakan 660.000. Kalau 6 tinggal kalikan 6. Jadi kalau punya anak dikirim ke OT, santri ke OT, orang tua akan mendapatkan 1 gerainya, 1 gerobaknya 660.000 rupiah atau 200 ringgit. Nah, kemudian pajak 10%, baik pajak kalau di Indonesia berapa, nanti di Malaysia berapa. Beli kendaraan dari gajinya ini, yaitu Hilux tadi. Ini kalau 6 gerai. Kemudian kalau 12 gerai atau 12 gerobak, maka 49 ringgit, 4.900, ini kan satu gerainya 400, kemudian dikali 12 maka 4.800 ringgit. Duitnya kita 15.840.000. Jadi cash flow perputarannya kalau 12 gerai 1 harinya duit itu sesuai target 15.840.000 rupiah. Kemudian karena 1 harinya segitu, 4.800 dikali 26. Nah, 4.800
800 dikali 26, maka hasilnya 4.800 dikali 26. Hasilnya kita lihat cek 124.800 ringgit. Kalau dirupiahkan ini jumlahnya 124 ini kalau dirupiahkan 400 kali 26 ini ya. Kali 26 411.840.000, hampir setengah M. Nah, setengah M. Di cash flow-nya kalau 12 gerai, 12 gerobak, maka hampir setengah M, 411 juta 840.000. Sehingga dengan cash flow yang tinggi ini dia berhak boleh mengambil mobil Alphard. Gajinya cikku yang sudah memiliki 12 gerai tadi, gajinya 12 gerai di antara 25.000 ringgit sampai 50.000 ringgit. Artinya rupiahnya 82,5 juta sampai dengan 160 juta. Maka dengan hasil yang demikian ini, mengambillah di bank yang nol bunga tadi, yaitu pertama yaitu kendaraan bisa di Alphard tadi, rumah bisa dibayar untuk nikah, untuk anak. Dan dari jumlah gajinya tadi yang 82,5 juta sampai 165 juta tadi, 2,5%-nya untuk pondok pesantren yang ngirimkan anak itu. Kemudian orang tuanya dapat Masya Allah 660.000 dikali 12. Sudah hitung sendiri. Kemudian 10% pajak. Nah, inilah kesimpulannya, sistemnya OT ini orang tua dapat kalau punya anak yang di OT. Anaknya sendiri mulia, punya Hilux dan Alphard, rumah dan istri anak. Kemudian negaranya dapat pajak, agamanya dapat, pondok pesantren dapat, terus ila yaumil mauti. Berkah sekali, sistem yang mantap. Kemudian saudaraku yang semuliakan, langkah ketiga yaitu teks di keberangkatan ke OT. Kalau ingin menjadi anggota OT yang mendapat kelebihan-kelebihan di atas tadi, baik secara dalil Quran, secara sistemnya, yang pertama umur baik perempuan dan laki-laki. Umurnya nomor 1 usia 18 tahun sampai 22 tahun. Makanya cukuplah sekolah itu SD, SMP, SMA. Baru kenapa 18? Karena bisa membuat paspor, itu usia segitu. Kita harus hijrah. Karena allazina amanu wa hajaru, harus hijrah. Nah, supaya berhasil, kita hijrah, punya duit, fisabilillah bajahidu fisabilillah bi amwal wa anfus. Nah, ini. Maka usia ini 18 tahun sampai 22 tahun harus hijrah kalau ingin menjadi sukses dengan Al-Qur'an di atas tadi sebagai kunci kehidupan kita. Yang kedua, punya skill atau keinginan dan hobi berdagang. Nah, ini sunnah Nabi, bisnis yang paling berkah ikut Nabi, berdagang. Nah, yang ketiga, mengerjakan sholat 5 waktu. Tidak membutuhkan ijazah. Kita nggak membutuhkan ijazah, OT nggak membutuhkan ijazah. Yang penting usianya di antara 18 sampai 22. Kedua, punya skill berdagang dan kemudian mengerjakan sholat 5 waktu. Nanti kalau nggak punya ijazah nggak apa-apa, duit banyak, bisa sekolah, kejar paket, kuliah, sampai doktor, profesor pun bisa. Yang penting bi amwalihim dulu, yaitu ekonomi. Yang B, adapun teknis uang visa, sementara ini pakai ini aturan ini, yaitu visa kunjungan. Yang pertama visa untuk 3 bulan pertama, biayanya 2,3 juta. 2.300.000. Ini sementara ditanggung sendiri pertama. Yang kedua visa 2 bulan berikutnya karena magangnya 3 bulan awal, 2 bulan berikutnya baru kontrak. Magangnya 5 bulan. Visa 2 bulan berikutnya diambil dari hasil usaha. Lalu kontrak pertama 2 tahun dengan visa yang ditanggung dari OT dengan konsekuensi dipotong dari hasil usaha dengan mencicil.
Kemudian uang tiket pesawat disesuaikan Jakarta Kuala Lumpur perkiraan 1,2 juta. Kemudian yang keempat, uang makan selama 1 bulan sebelum didapat gaji 1 bulan 1 juta. Kesimpulannya 5 juta untuk modal awal. 5 juta pun nggak hilang nanti. Kalau dia sudah bisa hutang orang tuanya atau hutang ke kas pondok atau hutang kepada perusahaan yang punya CSR, nanti dia berdagang kan dicicil. Nah, dicicil hasilnya. Karena pertama, yang C ini, gaji selama magang untuk bulan pertama Rp1.500 atau Rp4.950.000, hampir 5 juta, kurang 50.000. Jadi orang yang magang di sana 1 bulan sudah dapat gaji. Gajinya antara kalau sempurna penjualannya karena magang yang pertama suruh dagang juga. Kalau sesuai dengan aturan budgetnya atau targetnya, dia mendapat Rp1.500. Nah, kalau duit kita 4.950 ambil 5 juta. Nah, ini sebagian untuk makan, ditabung untuk visa untuk membayari yang 5 juta awal. Kemudian untuk bulan kedua dan ketiga plus bonus apabila sesuai target bisa sebesar 2.000, 6.600.000 atau Rp4.000. Kalau duit kita 13.200.000 rupiah. Artinya bulan kedua, bulan ketiga ini masih dalam bentuk magang ya. Kalau dia bagus jualannya, gajinya bisa sampai 6.600.000 sampai 13.200.000. Kemudian ini magang sudah dapat. Dari magang itu hasilnya untuk makan, untuk visa ke depannya dan bayar visa yang sudah diberangkatkan. Artinya terseseh tanpa modal, berutang dulu. Kemudian yang D, uang visa, tiket dan uang makan selama 1 bulan bisa dipinjami oleh kas pondok atau orang tua dan lainnya dengan konsekuensi dibayar dari uang hasil penjualan. Jadi tadi yang sampaikan di depan. Jadi bisa utang dulu, nanti dibayar kalau sudah hasil dengan perincian di atas tadi. Kemudian yang kedua, pondok pesantren mendapat 2,5% dari gajinya santri dan orang tua mendapat Rp200 atau 660.000 satu gerainya dengan dilantik sebagai penasihat. Jadi orang tua ini menasihati, maksudnya mendoakan terus setiap malam dia dapat gaji satu gerainya. Kalau anak sampean 1 gerai 660.000, kalau 2 tinggal ngalikan 3 dan 12, masya Allah. Bagus sekali. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati atau saudaraku yang saya muliakan, bahwasanya kegiatan-kegiatan yang ada pada waktu di OT, yang kerja di OT, kita lihat nomor 1 jam 5.30 itu bangun bersiap untuk sholat subuh berjamaah. Kemudian jam 6.30 itu kuliah pemantapan ilmu atau tingkat KPI selepas sholat subuh. Kemudian nomor 3 jam 6.30 sampai jam 8 itu sarapan pagi. Kemudian jam 8 sampai jam 12 istirahat tidur atau istirahat tidur total. Kemudian jam 12 bangun bersiap makan siang lah. Jam 1 bersedia untuk sholat zuhur berjamaah. Kemudian jam 1.30 taklimat atau bersediaan bahan mentah ke gerai, persiapan mau berangkat ke gerobak atau gerai. Nomor 7. Nomor 8 jam 2.30 jam setengah 3 bergerak ke gerai masing-masing. Nomor 9 buka gerai dan mula berniaga jam 3 sore. Jam 15. Kemudian tutupnya gerai nomor 10 ini jam 1 malam. Kemudian tiba di Hakim Cawangan masing-masing untuk closing. Nomor 12 ini jam 2. Barulah tidur istirahat jam 3 sampai jam 5.30. Nah, alhamdulillah di pondok saya Pondok Wali Songo sudah mengirimkan santri 5 orang. Dan satu bulan kemarin alhamdulillah yang pertama namanya Hakim. Hakim ini ponakan saya, dia mendapat gaji ini masih magang satu bulan. Rp337,10 kalau diduitkan Rp4.412. Alhamdulillah. Nah, kemudian yang kedua Nur dapat gaji
347,10 ringgit. Kalau dirupiahkan 4.445 rupiah. Kemudian yang ketiga Zailani. Zailani ini dapat gaji 995,20 ringgit. Kalau dirupiahkan 3.284 rupiah. Kemudian Hanafi, ini salah satu muridnya Habib. Ini dia dapat gaji 171,30 ringgit. Duit kita rupiah 3.865 rupiah. Dan yang terakhir Zaidan atau Zidan dapat 160,30 ringgit. Duit kita gajinya 3.845 rupiah. Alhamdulillah. Maka mari bersama-sama kita renungkan anak kita supaya dewasa dan anak kita menjadi anak yang bermanfaat sesuai Quran, bi ambal wa anfus, sehingga menjadi contoh daripada Al-Quran, yaitu pertama a'zamu derajatan indallah, di sisi Allah agung anak-anak cucu kita. Yang kedua wa ulaikahumul faizun, dunia akhirat hidupnya nyaman sesuai dengan Al-Quran. Demikian yang saya sampaikan, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.